Selamat datang di Pusiku Diary. Di tempat ini kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar, tentang mereka yang tak terlihat namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Beberapa waktu sebelum kasus ini terjadi, publik masih dipenuhi kabar tentang pendaki yang hilang di Gunung Slamet. Sebuah gunung besar, jalur panjang, cuaca ekstrem, dan medan yang memang terkenal tidak bersahabat. Banyak orang menganggapnya wajar. Gunung Slamet memang berbahaya. Namun tidak ada yang menyangka hanya berselang waktu tak lama setelah itu, sebuah kejadian serupa justru terjadi di tempat yang selama ini dianggap aman. Bukan di gunung tinggi, bukan di jalur ekstrem, tapi di Bukit Mongkrang. Sebuah bukit yang sering disebut sebagai tempat latihan, tempat pendaki pemula menguji fisik, bahkan tempat keluarga naik turun hanya dalam hitungan jam. Justru dari tempat yang dianggap paling jinak itulah, satu nama kemudian masuk dalam daftar panjang pendaki yang tidak pernah kembali. Kalau kamu sering naik gunung, kamu pasti tahu satu hal ini. Kebanyakan tragedi justru berawal dari sesuatu yang terasa sangat biasa. Tidak ada firasat, tidak ada mimpi buruk, tidak ada tanda-tanda aneh. Bagi Yazid, ini bukan pendakian pertama. Ia bukan pendaki profesional, tapi juga bukan orang yang benar-benar awam. Ia tahu cara berjalan di jalur tanah, tahu kapan harus berhenti, dan tahu bagaimana menjaga tenaga. Ia datang bersama 3 temannya, Salman, Cahya, dan Rian, 4 orang. Satu tujuan, naik lalu turun bersama. Setidaknya itu rencananya. Pagi itu cuaca cukup bersahabat. Tidak terlalu panas, tidak hujan, hanya kabut tipis yang sesekali naik dari sela-sela pepohonan. Jalur masih lembab karena hujan semalam, tapi tidak licin berlebihan. Suasana pendakian terasa santai, ada tawa kecil, ada obrolan ringan. Sesekali berhenti untuk minum, tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang tertinggal jauh. Kalau kamu melihat mereka dari kejauhan, kamu mungkin tidak akan mengingat apapun dari keempat orang ini. Mereka tampak seperti pendaki lain pada umumnya, biasa, normal, tanpa sesuatu yang mencolok. Dan justru karena itulah apa yang terjadi setelahnya terasa semakin sulit dijelaskan. Sekitar pukul 8 pagi, mereka tiba di puncak Bukit Mongkrang. Puncak sudah cukup ramai. Beberapa pendaki lain sudah lebih dulu sampai, sebagian sibuk berfoto, sebagian duduk diam menikmati pemandangan. Mereka ikut beristirahat, mengambil napas, minum, berbincang sebentar. Tidak ada informasi bahwa Yazid mengeluh sakit, tidak ada laporan bahwa ia terlihat lelah berlebihan. Tidak ada tanda ia ingin turun sendiri atau memisahkan diri, semua terlihat wajar, beberapa foto diambil, beberapa candaan dilontarkan, lalu keputusan dibuat, turun. Dan disinilah detail kecil mulai menjadi penting. Saat turun, mereka tidak berjalan berdempetan. Formasi mereka sederhana, Salman berjalan paling depan, di belakangnya Cahya Yazid di posisi ketiga, Rian paling belakang. Ini bukan formasi yang aneh, banyak pendaki berjalan seperti ini. Yang cepat di depan, yang santai di belakang, dan di jalur seperti Mongkrang, hal ini dianggap normal. Mereka mulai turun perlahan. Awalnya jarak antar mereka tidak terlalu jauh, masih saling terlihat, masih saling mendengar suara langkah. Namun semakin turun, jalur mulai sedikit menanjak turun, berkelok, dan jarak antar pendaki mulai renggang. Bukan karena konflik, bukan karena sengaja, hanya perbedaan ritme berjalan. Di sekitar pos 3, kondisi jalur mulai lebih sepi. Vegetasi lebih rapat dan pandangan tidak sejauh di puncak. Di titik inilah, menurut keterangan yang ada, jarak antar mereka semakin menjauh. Salman dan Cahya berada cukup jauh di depan. Rian tetap di belakang. Yazid berada di antara keduanya, masih satu jalur, masih jalur resmi. Masih jalur yang sering dilewati banyak orang. Tidak ada laporan Yazid berhenti lama. Tidak ada laporan ia berbelok arah. Tidak ada saksi yang melihat ia keluar jalur, dan ini penting, karena kebanyakan orang membayangkan orang hilang itu pasti tersesat jauh. Padahal, dalam banyak kasus, orang hilang justru menghilang di tempat yang dianggap aman. Salman dan Cahya terus berjalan turun. Mereka mengira Yazid dan Rian mengikuti di belakang. Mereka tidak menoleh terlalu sering. Tidak ada teriakan saling memanggil, tidak ada rasa khawatir. Karena sekali lagi ini Bukit Mongkrang, bukan gunung tinggi, bukan jalur ekstrem. Mereka sampai di base camp lebih dulu, duduk, melepas sepatu, menunggu. Mereka yakin Yazid dan Rian akan segera muncul. Beberapa menit berlalu, lalu Rian muncul sendiri. Awalnya tidak ada kepanikan besar,
Rian mengira Yazid sudah turun lebih dulu atau mungkin masih bersama Salman dan Cahya. Salman dan Cahya mengira Yazid masih bersama Rian. Ada kebingungan kecil, ada saling tanya singkat. Dan saat itulah satu kesadaran mulai muncul, Yazid tidak bersama siapapun, waktu terus berjalan. Jam menunjukkan mendekati pukul 11 lewat 30 menit, nama Yazid dipanggil, pendaki lain ditanya, jalur dilihat dari kejauhan, tetap tidak ada. Pada titik ini suasana berubah. Yang tadinya santai mulai terasa berat. Yang tadinya yakin mulai ragu. Karena satu hal sederhana, Yazid tidak pernah sampai di base camp. Petugas base camp diberitahu pencarian awal langsung dilakukan. Beberapa orang naik kembali ke jalur. Area sekitar pos 3 disisir secara cepat, namun hasilnya kosong. Tidak ada tas, tidak ada jaket, tidak ada sepatu, tidak ada barang pribadi. Tidak ada jejak jatuh yang jelas. Seolah-olah Yazid berhenti ada di jalur itu bukan pada teriakan, bukan pada penemuan, tapi pada ketiadaan. Karena sebelum ada pencarian besar, sebelum ada drone, sebelum ada ratusan personel SAR, ada satu pendaki yang seharusnya turun bersama teman-temannya dan ia tidak pernah sampai. Biasanya orang baru panik saat harapan benar-benar habis. Dan di Bukit Mongkrang siang itu, kepanikan tidak datang tiba-tiba. Ia muncul perlahan, pelan, hampir tidak terasa. Awalnya hanya kebingungan kecil. Salman duduk di bangku kayu dekat base camp sambil melepas sepatu. Cahya berdiri di sampingnya, menengok ke arah jalur turun. Rian datang belakangan, napasnya masih sedikit berat tapi wajahnya terlihat biasa saja. Tidak ada yang langsung bertanya, Yazid mana? Karena semua mengira jawabannya sederhana. Mungkin Yazid sudah turun duluan, mungkin masih di belakang, mungkin berhenti sebentar. Pendakian di Mongkrang memang seperti itu. Kadang orang turun dengan ritme masing-masing. Namun menit demi menit berlalu dan Yazid tidak muncul. Sekitar pukul 11 siang, suasana mulai berubah. Salman berdiri dan berjalan mondar-mandir. Cahya mulai membuka ponsel, berharap ada pesan masuk. Rian beberapa kali menoleh ke arah jalur seolah berharap melihat sosok yang dikenalnya muncul dari balik pepohonan. Nama Yazid mulai dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada jawaban. Pada titik ini, ketiganya mulai menyadari satu hal yang mengganggu pikiran. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar melihat Yazid berpisah. Tidak ada momen jelas, tidak ada kata pamit, tidak ada keputusan aku duluan. Yazid seperti berhenti berada dalam cerita mereka. Sekitar pukul 11 lebih 30 menit, mereka akhirnya melapor ke petugas base camp. Petugas tidak langsung panik. Mereka sudah terbiasa menangani pendaki yang tertinggal sebentar. Namun tetap prosedur awal harus dilakukan. Beberapa orang diminta naik kembali ke jalur. Penyisiran cepat dimulai dari area pos 3, titik terakhir Yazid diperkirakan berada. Dan disinilah keanehan berikutnya muncul. Biasanya, kalau seseorang tersesat atau berhenti lama, selalu ada tanda kecil. Jejak kaki yang berbeda arah, ranting patah, barang tertinggal, atau setidaknya saksi mata. Namun di jalur Mongkrang hari itu tidak ada apa-apa. Jalur tetap utuh, tanah tetap padat, tidak ada tanda orang keluar jalur. Beberapa pendaki lain yang masih turun juga ditanya. Tidak ada yang melihat Yazid sendirian. Tidak ada yang melihat seseorang jatuh, tidak ada yang mendengar teriakan. Seolah-olah di titik tertentu Yazid hanya tidak melanjutkan keberadaannya. Sore mulai turun. Kabut perlahan naik dari bawah. Jalur yang tadinya terang mulai terasa lebih sempit dan sunyi. Pencarian awal dihentikan sementara. Bukan karena menyerah, tapi karena hari mulai gelap dan pencarian tanpa persiapan lengkap justru berbahaya. Namun malam itu tidak ada yang benar-benar pulang dengan tenang. Kabar hilangnya seorang pendaki mulai menyebar ke relawan, ke warga sekitar, ke aparat setempat. Dan sejak malam itulah Bukit Mongkrang tidak lagi hanya menjadi tempat pendakian. Ia berubah menjadi lokasi pencarian. Keesokan paginya, 19 Januari 2026, suasana Bukit Mongkrang benar-benar berbeda. Base camp dipenuhi orang-orang yang tidak membawa ransel wisata, tapi membawa radio komunikasi, helm, dan perlengkapan. SAR BPBD Karanganyar datang, Basarnas ikut bergabung, TNI dan Polri turun tangan. Relawan dari berbagai komunitas berdatangan. Jumlah personel terus bertambah hingga lebih dari 120 orang. Dan satu tujuan menyatukan mereka semua, menemukan Yazid Ahmad Firdaus. Pencarian dilakukan secara sistematis. Tim dibagi menjadi beberapa SRU. Ada yang menyisir jalur utama, ada yang masuk ke jalur alternatif,
Ada yang fokus ke lembah dan jurang. Setiap langkah dicatat, setiap temuan dilaporkan. Namun sejak pagi hingga siang, hasilnya tetap sama, kosong. Tidak ada barang milik Yazid, tidak ada tanda jatuh, tidak ada sinyal ponsel. Dan di tengah pencarian itu, satu hal mulai terasa menekan secara psikologis. Bukit Mongkrang ini tidak luas. Ini bukan gunung tinggi dengan jalur berhari-hari. Ini bukit yang sering naik turun dalam satu hari. Dan justru karena itulah pertanyaan mulai bermunculan. Bagaimana mungkin seseorang hilang di tempat seperti ini? Cuaca tidak membantu, hujan turun tiba-tiba. Kabut menutup jarak pandang, tanah menjadi licin. Beberapa tim harus ditarik kembali karena risiko kecelakaan terlalu tinggi. Sore hari, pencarian hari pertama resmi dihentikan sementara. Tidak ada pengumuman dramatis, tidak ada pernyataan berlebihan. Hanya satu kalimat yang terdengar berulang kali, belum ditemukan. Malam kembali datang. Di base camp, beberapa orang masih berjaga. Beberapa relawan memilih tetap tinggal. Ada yang duduk diam, ada yang menatap jalur dengan pikiran kosong. Karena di dalam kepala mereka satu bayangan terus berputar. Seorang pendaki muda yang pagi itu naik bersama teman-temannya, yang turun di jalur resmi, yang seharusnya sudah pulang, namun sampai malam hari tidak pernah kembali. Pada fase ketika pencarian sudah besar-besaran, namun jawaban masih nol. Karena semakin banyak orang mencari, justru semakin jelas satu hal, Yazid tidak sekadar tertinggal, ia benar-benar hilang. Hari kedua pencarian dimulai lebih pagi, belum jam 7, base camp Bukit Mongkrang sudah kembali ramai, tapi ramai yang berbeda, tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan, yang terdengar hanya suara radio komunikasi, langkah sepatu lapangan, dan sesekali instruksi singkat, udara pagi terasa dingin. Kabut masih menggantung rendah, seperti belum ingin pergi. Dan di tengah semua itu, satu nama terus diulang, Yazid. Pagi tanggal 20 Januari tahun 2026, tim SAR memutuskan memperluas area pencarian. Kalau hari pertama fokus pada jalur yang paling masuk akal, hari kedua adalah tentang kemungkinan yang tidak ingin dipikirkan siapapun. Jurang, lembah, area di luar jalur resmi. Tempat-tempat yang biasanya tidak disentuh pendaki, tim kembali dibagi. Ada yang bergerak perlahan menyisir tanah, ada yang berdiri diam memperhatikan kontur, ada yang menunduk mencari sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak tahu bentuknya. Karena dalam pencarian orang hilang, yang dicari bukan hanya orangnya, tapi juga tanda bahwa ia pernah ada di sana. Sekitar pertengahan pagi, satu alat tambahan dikerahkan, drone. Dari udara, Bukit Mongkrang terlihat berbeda, jalurnya tampak jelas. Punggungan bukit terlihat pendek, hutan tampak rapat tapi tidak tak berujung. Dan justru dari sudut pandang itu muncul rasa yang sulit dijelaskan. Bukit ini terlalu kecil untuk menyembunyikan seseorang. Namun layar monitor drone tidak menunjukkan apapun. Tidak ada warna mencolok, tidak ada gerakan, tidak ada benda asing, hanya pepohonan, tanah, dan kabut yang datang dan pergi. Waktu berjalan pelan, terlalu pelan. Siang mulai bergeser ke sore, angin bertiup lebih kencang. Kabut turun lagi, lebih tebal dari hari sebelumnya. Beberapa tim terpaksa berhenti dan menunggu jarak pandang membaik. Di momen seperti ini, pencarian bukan lagi soal fisik, ini soal mental. Karena setiap jam yang berlalu tanpa hasil, pikiran akan mulai bertanya hal-hal yang tidak ingin ditanyakan. Apakah ia tersesat terlalu jauh? Apakah ia jatuh tanpa ada yang melihat? Atau apakah ia tidak lagi berada di area ini? Tidak ada yang mengucapkannya dengan keras, tapi semua orang memikirkannya. Menjelang sore, pencarian hari kedua kembali dihentikan sementara, bukan karena kehabisan tenaga, bukan karena tidak peduli, tapi karena alam tidak memberi ruang lebih, kabut terlalu tebal, risiko terlalu tinggi. Dan sekali lagi, laporan resmi disampaikan dengan kalimat yang sama, korban belum ditemukan. Sore itu, keputusan berat diambil. Jalur pendakian Bukit Mongkrang ditutup sementara. Bukan hanya untuk keselamatan pendaki lain, tapi juga sebagai tanda bahwa kasus ini bukan lagi sekadar keterlambatan turun. Ini sudah menjadi kasus hilang. Dan yang membuat semuanya terasa semakin sunyi adalah satu fakta sederhana. Menurut pengelola, ini adalah kejadian pertama pendaki hilang di Bukit Mongkrang. Tempat yang selama ini dianggap aman, tempat yang sering didaki dalam waktu singkat, tempat yang dikenal ramah, kini menyimpan satu nama yang tidak pernah turun. Malam kembali datang, base camp perlahan sepi. Sebagian tim turun, sebagian tetap berjaga. Lampu-lampu kecil menyala di sudut-sudut gelap.
Dan di tengah sunyi itu, Bukit Mongkrang berdiri seperti biasa, tidak berubah, tidak menjelaskan apapun. Seolah-olah ia tidak tahu atau tidak ingin tahu bahwa seseorang pernah menghilang di jalurnya. Hingga laporan terakhir dibuat, Yazid Ahmad Firdaus belum ditemukan. Tidak ada kepastian, tidak ada kesimpulan. Hanya cerita yang terputus di tengah jalan. Tentang 4 orang yang naik bersama. Tentang 3 orang yang turun. Dan 1 orang yang tidak pernah sampai. Dan mungkin yang paling mengganggu adalah ini. Di Bukit Mongkrang tidak ada saksi terakhir, tidak ada momen perpisahan. Tidak ada titik jelas di mana segalanya berubah. Yazid tidak pergi dengan suara, ia tidak pergi dengan jejak, ia hanya tidak pernah kembali. Dan hingga video ini dibuat keberadaan Yazid masih belum ditemukan. Mari kita bersama-sama berdoa agar korban segera ditemukan dan keluarganya dapat diberikan ketabahan. Amin. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.